Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zakia Febrina Puspaningrum dengan NIM 2203211000116. Di sini saya akan memaparkan hasil mini riset analisis usaha tani komoditas padi di Desa Dahanrejo, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik. Pada slide pertama terdapat latar belakang, yakni peranan sektor pertanian sangatlah penting, yaitu sebagai penyedia bahan pangan, penyedia bahan baku industri-industri, penyedia kesempatan berusaha, serta merupakan sumber pendapatan bagi para petani. Menurut Ihsan et al. Tahun 2021. Salah satu komoditas pertanian yang sangat penting bagi masyarakat adalah padi. Sebagai tanaman yang menghasilkan beras, padi memegang peranan penting dalam menyediakan kebutuhan pangan utama bagi penduduk Indonesia. Tanaman padi yang memiliki nama latin Oryza sativa, yaitu salah satu dari jenis tanaman semusim dengan memiliki kemampuan beradaptasi pada berbagai kondisi lingkungan. Menurut Widodo dan Dianto tahun 2023. Pada slide kedua terdapat tujuan. Mini riset ini bertujuan untuk melakukan analisis usaha tani padi di Desa Dahanrejo. Pada mini riset kali ini dilakukan wawancara dengan salah satu petani yang ada di Desa Dahanrejo. Beliau adalah Pak Ali, usia 53 tahun, dengan luas lahan yang dimiliki sekitar setengah hektar atau 5.000 meter persegi. Lahan pertanian tersebut berbentuk sawah dengan status kepemilikan milik pribadi. Desa Dahanrejo merupakan salah satu desa di Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur. Pertanian padi merupakan salah satu sistem pertanian yang umum dikembangkan di Desa Dahanrejo. Padi merupakan tanaman pangan utama bagi masyarakat Indonesia, sehingga pertanian padi menjadi salah satu sumber mata pencaharian utama bagi masyarakat di daerah tersebut. Pertanian padi di Desa Dahanrejo biasanya dilakukan dengan menggunakan sistem irigasi, yaitu menggunakan aliran air yang disalurkan dari sumber air ke lahan pertanian. Pada slide ketiga terdapat permasalahan dan solusi. Permasalahan pertama yakni alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan perumahan. Lahan pertanian selalu berkurang setiap tahunnya, berkurang dari segi kualitasnya ataupun kuantitasnya. Solusi yang dapat diberikan yakni dengan membatasi konversi lahan dan melakukan penetapan kawasan pangan abadi. Hal tersebut merupakan langkah-langkah penting untuk menjaga ketahanan pangan dan keberlanjutan pertanian. Lalu permasalahan yang kedua, yakni kerusakan tanaman akibat serangan hama wereng dan burung pipit. Solusinya, menurut Rahmah dan Fitriana tahun 2023, hama wereng dapat diatasi dengan penggunaan obat-obat pembasmi hama yang dilakukan secara tepat. Perlu memperhatikan waktu dan caranya agar obat berfungsi dengan maksimal. Sedangkan gangguan dari burung pipit dapat diatasi dengan pemasangan jaring pengaman. Menurut Kahviani tahun 2016. Lalu permasalahan yang terakhir atau yang ketiga ini, yakni semakin sedikit generasi muda yang tertarik pada profesi petani dan ikut terjun lapang dalam mengelola lahan pertanian sawah. Solusinya, yakni dengan meningkatkan dukungan dan insentif untuk pendidikan pertanian, memberikan akses lebih mudah ke sumber daya dan teknologi pertanian, serta menciptakan peluang dan lingkungan yang menarik bagi generasi muda untuk terlibat dalam pertanian. Pada slide keempat, kita akan membahas mengenai klasifikasi usaha tani. Yang pertama, bentuk usaha tani. Bentuk usaha tani Pak Ali adalah usaha tani perorangan. Dalam hal ini, Pak Ali bertanggung jawab secara penuh
atas seluruh kegiatan pertanian, termasuk pemilihan tanaman, perawatan lahan, penggunaan pupuk dan pestisida, serta pemasaran hasil panen. Corak usaha tani. Yang kedua, corak usaha tani. Usaha tani Pak Ali termasuk subsistence farm, artinya usaha tani ini didasarkan pada tujuan utama untuk memenuhi kebutuhan pribadi dan keluarga Pak Ali. Meskipun mungkin ada penjualan kecil hasil pertanian ke pasar lokal, namun produksi utamanya adalah untuk kebutuhan sendiri. Lalu yang ketiga, ada pola usaha tani. Pola usaha tani yang diterapkan oleh Pak Ali termasuk dalam kategori usaha tani khusus, dengan fokus utama pada produksi padi, sehingga kegiatan pertanian yang dilakukan oleh Pak Ali difokuskan pada penanaman, perawatan, dan panen padi. Lalu, yang terakhir ada tipe usaha tani. Usaha tani Pak Ali dapat diklasifikasikan sebagai tipe usaha tani padi dengan pola tanam monokultur, sehingga dapat diketahui bahwasanya Pak Ali secara konsisten menanam hanya satu jenis tanaman padi di lahan pertaniannya, tanpa menanam tanaman lain secara bersamaan. Lalu slide kelima, yakni pembahasan mengenai input produksi usaha tani. Yang pertama ada faktor alam. Faktor alam seperti kualitas tanah, iklim, dan ketersediaan air memainkan peran penting bagi petani di Desa Dahan Rejo dalam menentukan waktu tanam dan panen, serta hasil yang dihasilkan petani pada waktu panen. Lalu yang kedua ada tenaga kerja. Dalam usaha tani padi di Desa Dahan Rejo, terdapat tenaga kerja manusia dan mesin. Tenaga kerja manusia terdiri dari petani sendiri sebagai pemilik dan juga buruh tani tambahan. Hal ini sangat diperlukan untuk melaksanakan tahapan pertanian mulai dari penanaman hingga panen. Selanjutnya yang ketiga ada modal. Petani menggunakan modal pribadi untuk memperoleh peralatan pertanian, membeli bibit padi, pupuk, dan bahan pertanian lainnya, serta membiayai biaya operasional sehari-hari. Yang terakhir ada manajemen. Dalam usaha tani di Desa Dahan Rejo, manajemen yang baik menjadi kunci kesuksesan. Ini meliputi perencanaan pertanian, pengendalian risiko terhadap hama dan penyakit tanaman, serta manajemen pengolahan padi pasca panen. Pada slide ke-6, kita akan membahas mengenai biaya penyusutan, di mana biaya penyusutan merupakan harga awal dikurangi nilai sisa dibagi dengan umur ekonomis. Tabel 1 memperlihatkan rincian biaya penyusutan untuk berbagai alat pertanian. Pertama, pompa irigasi memiliki umur ekonomis selama 5 tahun dengan harga satuan Rp1.500.000. Setelah digunakan, nilainya turun menjadi Rp575.000 dengan biaya penyusutan sebesar Rp185.000 per tahunnya. Lalu ada alat semprot dengan umur ekonomis 5 tahun, memiliki harga awal Rp550.000, nilai sisa Rp145.000, dan biaya penyusutan Rp81.000 per tahun. Kemudian cangkul dengan umur ekonomis 3 tahun dan harga awal Rp300.000, memiliki nilai sisa Rp90.000 dan biaya penyusutan Rp70.000 per tahun. Karung goni dengan umur ekonomis 2 tahun memiliki harga awal Rp315.000, nilai sisa Rp90.000, dan biaya penyusutan Rp112.500 per tahun. Terakhir, sabit dengan umur ekonomis 3 tahun dan harga awal Rp150.000, memiliki nilai sisa Rp45.000 dan biaya penyusutan Rp35.000 per tahun. Total biaya penyusutan untuk semua alat adalah Rp483.500. Pada slide ke-7, kita akan membahas mengenai biaya tetap dan biaya variabel. Tabel 2 merinci total biaya tetap dan variabel yang terkait dengan operasi usaha pertanian. Biaya tetap meliputi 3 komponen utama, yaitu pajak, traktor, dan biaya penyusutan alat. Pajak yang harus dibayarkan mencapai total Rp300.000
Sementara pengeluaran untuk traktor adalah 250.000, biaya penyusutan alat yang sebelumnya telah dihitung dalam tabel 1 memperlihatkan total biaya sebesar 483.500 untuk semua alat pertanian. Oleh karena itu, total biaya tetap adalah 1.033.500. Di sisi lain, biaya variabel terdiri dari 4 komponen yang terkait langsung dengan produksi. Pertama, ada pembelian benih sebanyak 13 kilo dengan biaya mencapai 117.000. Selanjutnya, pembelian pupuk sebanyak 8 sak menghabiskan dana sebesar 475.000. Lalu pembelian pestisida sebanyak 6 liter menelan biaya 560.000. Terakhir, pengeluaran untuk tenaga kerja dan mesin yang juga bisa bervariasi tergantung pada tingkat produksi mencapai total 1.845.000. Karena itu, total biaya variabel adalah 2.997.000 rupiah. Secara keseluruhan, total biaya untuk operasi usaha pertanian mencapai 4.030.500 rupiah, yang merupakan hasil dari penjumlahan biaya tetap dan variabel. Ini mencakup semua biaya yang diperlukan untuk menjalankan usaha pertanian, dari biaya yang stabil hingga biaya yang berfluktuasi seiring dengan perubahan dalam produksi. Lalu di slide ke-8, kita akan membahas mengenai biaya eksplisit dan biaya implisit. Pada tabel 3 menyajikan total biaya eksplisit dan implisit yang terkait dengan operasi usaha pertanian. Biaya eksplisit mencakup sejumlah komponen yang dapat diukur secara langsung dalam laporan keuangan. Ini termasuk pajak senilai 300.000 dan biaya traktor sebesar 250.000. Biaya penyusutan alat pertanian yang sebelumnya telah dihitung dalam tabel 1 mencapai total 483.500. Selain itu, biaya untuk pembelian benih, pupuk, dan pestisida adalah masing-masing 117.000, 475.000, dan 560.000. Total biaya eksplisit mencapai 3.635.500. Di sisi lain, biaya implisit tidak terlihat secara langsung dalam laporan keuangan, tetapi memiliki nilai ekonomis yang relevan. Biaya implisit dalam hal ini adalah tenaga kerja dalam keluarga yang memiliki nilai sebesar 395.000. Dengan demikian, total biaya termasuk biaya eksplisit dan implisit adalah 4.030.500 rupiah. Ini mencerminkan seluruh biaya yang diperlukan untuk menjalankan usaha pertanian, termasuk biaya yang terlihat dan tidak terlihat secara langsung dalam laporan keuangan. Selanjutnya, di slide ke-9, kita akan membahas mengenai penerimaan dan pendapatan. Tabel keempat menggambarkan total biaya penerimaan dari hasil produksi dalam usaha pertanian. Total penerimaan ini dihitung berdasarkan volume hasil produksi, yakni 30,5 atau 30,5 kuintal, dengan harga jual sebesar 500.000 per kuintal. Dengan demikian, total biaya penerimaan dari hasil penjualan adalah 15.250.000 rupiah. Tabel kelima menampilkan total pendapatan dari usaha tani. Total pendapatan adalah hasil dari mengurangkan biaya penerimaan dengan total biaya yang dikeluarkan untuk menjalankan usaha pertanian. Dalam hal ini, biaya penerimaan sebesar 15.250.000, sementara total biaya adalah 4.030.500. Oleh karena itu, total pendapatan dari usaha pertanian adalah 11.219.500. Lalu slide ke-10, ini memaparkan keuntungan usaha tani. Tabel 6 memberikan gambaran tentang keuntungan usaha tani dengan menunjukkan perbandingan antara biaya penerimaan dan total biaya, serta menghasilkan rasio kelayakan atau RC rasio sebesar 3,78. Dengan demikian, keuntungan usaha tani dapat dihitung sebagai selisih antara pendapatan dan biaya implisit.
yang dalam kasus ini adalah Rp10.824.500. Pada slide ke-11, yakni penutup, berdasarkan hasil dan pembahasan analisis usaha tani tersebut, maka dapat disimpulkan bahwasanya usaha tani padi yang dilakukan oleh Pak Ali dapat dikatakan layak dan dapat diteruskan. Karena nilai RC rasio sama dengan 3,78 atau RC rasio lebih besar daripada 1. Saran yang dapat diberikan untuk usaha tani Pak Ali adalah untuk terus mempertahankan dan meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan usaha pertanian. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan evaluasi terhadap penggunaan sumber daya, termasuk biaya tetap dan variabel, serta memastikan bahwa setiap pengeluaran menghasilkan nilai tambah yang signifikan dalam meningkatkan produksi dan pendapatan. Selanjutnya, di slide ke-12 terdapat daftar pustaka. Lalu di slide terakhir atau slide ke-13 ada dokumentasi saya dengan Pak Ali selaku petani. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.